Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel saya, Kenzo Flash Tutorial. Kali ini saya kedatangan servisan Xiaomi Redmi Note 9 berchipset MediaTek. Kasusnya sebelum dibawa ke tempat servis adalah HP ini mati hidup atau restart ya. Awalnya user bilang kalau HP ini sebelumnya tidak buat apa-apa ya, dibuat sosial media juga normal dan buat game pun juga normal. Dan pas HP ini ditaruh terus malamnya mau dipakai, tiba-tiba langsung muncul gejala seperti itu, yaitu gejala restart. Terus besoknya dibawa ke saya. Nah, seperti di video ini, di sini juga restart ya, ditekan tombol power juga restart. Tapi restartnya kali ini adalah dia tidak restart terus menerus ya, tapi restartnya adalah hidup lalu mati, tapi tidak hidup lagi. Nah, coba saya colokkan cas, ternyata tetap restart terus. Kasus seperti ini adalah banyak umumnya ya, banyak yang terjadi ada di, kalau dikira ada yang bagian MMC ataupun programnya ya. Kalau yang ini beda lagi. Baik, langsung saja ke intinya. Kita pertama buka back covernya atau tutup belakang, congkel ke arah samping pakai kuku ya, di arah pinggir itu, ataupun pakai alat yang tipis tapi jangan benda tajam, ditakutkan nanti akan merusak casing belakangnya. Kasus seperti ini saya sudah 2 kali kedatangan dengan gejala yang sama, yaitu restart atau mati hidup. Akan tapi kita harus menganalisa terlebih dahulu agar nanti tidak salah pengerjaan ya. Dan perlu diingat kembali, dengan gejala HP hidup sebentar lalu mati lagi, kemudian tidak hidup lagi, itu menandakan ada area yang short. Beda lagi dengan kasus mati hidup seterusnya sampai baterai habis. Itu bisa jadi kita memvonis antara program yang rusak ataupun hardware seperti MMC dan CPU atau bahkan ke baterai ya. Melepas ini ya hati-hati banget ya, jangan sampai salah congkel, karena kalau salah congkel fleksibel yang itu akan putus. Jadi hati-hati dan diangkat sedikit untuk membuka baut-baut yang ada di pelindung PCB mesin ini ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya, agar saya semangat buat konten-kontennya ya. Maaf ya, memang kali ini saya lagi batuk ya, kurang enak badan memang. Kita buka bautnya satu persatu dan taruh yang aman, jangan dicecer kemana-mana ya, takutnya kalau dicecer itu akan meribetkan kita sendiri ya. Kalau masalah baut, kalau tukang servis HP itu waduh, pusingnya minta ampun. Kalau baut satu hilang itu baut entah kemana, nyarinya kemana, kan nggak jelas gitu lah ya. Kita bongkar ya, hati-hati, kita cabut satu persatu. Pengalaman saya yaitu adalah yang short di area tertentu, dan biasanya yang short itu di area sinyal seperti IC WTR, IC PA atau IC RF. Dan dulu saya pernah mengerjakan yang serupa dengan HP yang sama dan masalah yang sama. Itu saya copot bagian IC RF nya langsung normal ya, mantap. Ataupun juga bisa di rehat atau panasin ulang ya. Kali ini saya akan mencoba merehot dulu ya, siapa tahu kasus seperti ini langsung down dan kita auto kajian. penyebabnya memang ini sedikit agak pusing ya memangnya kalau tidak menganalisa terlebih dahulu ya. Kalau restart itu kebanyakan ya ada yang sering memvonis di area eMMC, program dan lain sebagainya.
Namun beda lagi kalau kasus yang seperti ini ya, mati, hidup, mati, dan dia tidak hidup lagi, dan di cas pun langsung restart ya. Beda lagi kalau seperti yang gejala IMMC, itu sudah beda lagi penangannya. Kita copotin kameranya satu persatu dan semua. Coba kita angkat di bagian kaleng ini ya, yaitu tempat IC RF. Di sebelumnya saya sudah juga mengerjakannya, yaitu mencopotnya, dan ternyata dihidupkan kembali normal. Dan setelah itu saya ganti punya Kannibalan Redmi 6, alhamdulillah langsung jos. Tapi kali ini saya akan merehotnya terlebih dahulu ya. Kita melakukan pengerjaan itu satu persatu dulu agar tidak kemana-mana ya, agar tidak fatal saat pengerjaan. Kita cari di bagian yang ringan-ringan dulu, yang menyepelekan seperti ini, karena kalau kita sudah kemana-mana itu tambah pusing. Dengan kasus seperti ini tuh itu rumit kalau saya pribadi, kalau tidak bisa menganalisa. Saya dulu sebenarnya juga bingung juga datang yang seperti ini tuh, juga bingung. Saya flash juga mental, saya rehot MMC juga, kok rehot saya ganti MMC itu juga ya, sama aja. Akhirnya saya cari artikel yang pas, ternyata itu adalah IC RF yang sering bermasalah. Kalau HP Redmi Note 9 tuh yang paling rewel itu yang bagian itu. Oke, langsung saja ya. Sebelum itu dikasih isolasi anti panas ya, ataupun double tip, apa sih namanya ya, yang buat patri itu yang nempel panci itu, lupa namanya. Dan sebelum itu kita kasih fluk di area kaleng-kalengnya, yang di kaleng IC nya RF itu, buat nanti dicopot dan langsung direhot. Penyedotan kaleng ini bisa pakai solder, pakai blower, maksudnya pakai blower juga bisa. Kita kalau mau cari aman ya juga lebih amannya pakai tang sih, tapi kali ini saya akan memakai dua-duanya, blower sama tang. Soalnya kalau pakai blower itu kalau kelamaan, apalagi kalau panasnya berlebihan, itu akan mengakibatkan seluruh komponen akan menjadi short semua, malah HP-nya itu mati mendadak, mati total. Kita putar-putar, angkat pelan-pelan di area kalengnya itu. Kalau saya nanti ini saya pakai tang nantinya, kalau sudah panas, agak panas sedikit, cabut sama tang biar aman. Nah, di area ini saya menggunakan tang ya, karena agak susah. Saya takutnya nanti kalau kepanasan
bisa membahayakan. PCB nya itu rontok semua ya, bisa bakar semua, malah HP itu akan mati ya. Dan kalau sudah terkelupas seperti ini, kita congkil sama pinset, hati-hati jangan sampai terputus jalurnya. Agak susah memang melepas kaleng-kaleng seperti ini, apalagi kalau HP itu masih bawaan ori ya. Nah, setelah itu kita panaskan sama, atau kita rehot ya. Nah, kita rehot dengan setelan panas 3,5 dan angin 2,5. Kalau setelan blower itu berbeda-beda ya, tinggal mereknya yang beda-beda. Oke, kali ini saya maaf ya, di video yang saya rehot AC nya itu saya ada kesalahan, yaitu HP saya itu langsung tiba-tiba mati karena kehabisan daya. Jadi saya cek terlebih dahulu, dan sayang banget gak kerekam ya yang perhatian isi RF nya itu. Oke lah, nggak apa-apa lah, yang penting intinya sudah saya jelaskan ya. Dan sekarang kita bersihkan di area PCB nya, bekas-bekas fluk. Invincible. Setelah itu kita bersihkan semua, lalu dinginkan beberapa saat. Yang penting di sini sampai dinginnya, jangan sampai panas langsung dipasangin semua, itu bahaya ya. Ketika waktu pembloweran langsung didiamkan terlebih dahulu sekitaran kurang lebih 5 menit lah ya, atau bisa kalau lebih simpelnya pakai kipas atau fan itu biar cepat dingin. Setelah itu kita rakit dan kita nyalakan ya. Ini maaf ya, videonya saya potong-potong semua karena memang dari pengambilan gambar itu kurang sempurna memang. Dan saya ini nyalakan coba ya, sepertinya ini normal ya. Tadi kan kalau setelah ditekan tombol power tidak lama langsung mati dia, ini malah kayaknya aman sih, ini bisa nampil ke menu ya. Kita lihat saja ya, setelah kita perihotan di IC RF, dan alhamdulillah itu sudah ada tulisan UI dan ternyata memang benar, mantap jiwa. Langsung maknyus. Sekarang kita coba cas apakah masuk casannya, ternyata ampuh, masuk semua. Dengan kasus seperti ini cuman direhot saja, alhamdulillah kita gajian ya. Karena rezeki itu sudah ada yang mengatur, dan setiap permasalahan itu berbeda-beda ya. Ada yang kita rehout saja sudah down, adapun yang kita ganti juga hasilnya masih sama saja, tapi ketika diangkat malah